Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi bersama kami, AZ Channel. Di kesempatan kali ini kami akan menceritakan kisah Nabi Isa dan mukjizatnya. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Juga nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Kisah Nabi Isa alaihi salam merupakan putra Maryam putri Imran, keturunan Nabi Daud alaihi salam. Maryam berasal dari keluarga yang bersih lagi baik di kalangan Bani Israel. Sehingga jadilah Maryam seorang wanita ahli ibadah terkenal yang mencurahkan segenap hidupnya untuk ibadah dan tidak kawin. Suatu hari, Jibril datang menemui Maryam dengan wujud manusia utuh. Jibril lalu berkata, "Sesungguhnya Dia akan menciptakan darimu seorang anak laki-laki, sekalipun kamu tidak punya suami dan kamu tidak pernah melakukan perbuatan lacur, karena sesungguhnya Dia Maha Kuasa terhadap semua apa yang dikehendakinya." Setelah Jibril menjelma dalam rupa manusia yang sempurna di hadapan Maryam, saat itu Maryam berada di suatu tempat yang menyendiri. Antara dia dan kaumnya terdapat hijab atau dinding penghalang. Maryam merasa takut kepada Jibril. Ia menduga bahwa Jibril hendak berbuat tidak senonoh terhadap dirinya. Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa." Saat Maryam mengingatkan Jibril kepada Tuhan yang Maha Pemurah, maka malaikat Jibril gemetar karena takut dan wujudnya kembali berubah seperti rupa aslinya. Lalu Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanya seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Surat Maryam, ayat 19. Maryam merasa heran dengan berita tersebut, maka ia mengatakan, "Bagaimana aku bisa punya anak laki-laki? Dengan cara apakah akan terjadi kelahiran anak laki-laki seperti itu dariku? Padahal aku bukanlah wanita yang bersuami, dan mustahil aku berbuat lacur." Karena itulah dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa Maryam berkata, "Sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril lalu melakukan tiupan ke dalam baju kurung Maryam. Lalu tiupan itu turun ke bagian bawah tubuhnya hingga masuk ke dalam farjinya. Maka dengan serta-merta Maryam mengandung anak dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Maryam mengandungnya. Lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan." Setelah Maryam merasakan dirinya berbadan dua, terasa sempitlah dadanya karena kebingungan. Ia tidak mengetahui apa yang harus dikatakannya kepada orang-orang. Menurut pendapat yang terkenal dari jumhur ulama, Maryam mengandung Isa selama 9 bulan. Ikrimah mengatakan 8 bulan. Karena itulah menurutnya bayi yang dilahirkan dalam usia kandungan 8 bulan tidak ada yang dapat bertahan hidup. Dalam hadis Isra melalui riwayat Imam Nasai dari Anas dan riwayat Imam Baihaqi dari Syadat Ibnu Aus telah disebutkan bahwa hal itu terjadi di Baitul Lahmi, tempat penyembelihan hewan alias pejagalan, di dekat Baitul Maqdis, Palestina. Hanya Allah lah yang mengetahui kebenarannya. Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, dan berkata, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu, maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini."
Setelah melahirkan Isa alaihi salam, Maryam memilih puasa bicara saat menghadapi kaumnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni manakala kamu melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Surah Maryam ayat 26. Lalu Maryam membawa Isa kepada kaumnya. Kaumnya berkata, Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Lalu bayi Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku, mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. itulah Isa putra Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Ketika Allah mengutus Isa dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan petunjuk, mereka dengki kepadanya karena ia telah dianugerahi Allah kenabian dan berbagai macam mukjizat yang cemerlang. Di antara mukjizatnya ialah dapat menyembuhkan orang yang buta, orang yang terkena penyakit supak, dan menghidupkan kembali orang yang telah mati dengan seizin Allah. Mukjizat lainnya ialah Dia membuat patung dari tanah liat berbentuk seekor burung, lalu Ia meniupnya, maka jadilah patung itu burung sungguhan dengan seizin Allah, lalu dapat terbang dengan disaksikan oleh mata kepala orang-orang yang melihatnya. Banyak pula mukjizat lainnya sebagai kehormatan baginya dari Allah. Hal tersebut dilakukan oleh Allah melalui kedua tangan Isa alaihissalam. Akan tetapi, sekalipun demikian mereka mendustakannya, menentangnya, serta berupaya untuk mengganggunya dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Hingga hal tersebut membuat Nabi Allah Isa tidak dapat tinggal satu negeri bersama mereka, melainkan banyak mengembara, dan ibunya pun ikut mengembara bersamanya. Mereka masih belum puas dengan hal tersebut. Akhirnya mereka datang kepada Raja Damaskus di masa itu. Raja Damaskus adalah seorang musyrik penyembah bintang, para pemeluk agamanya dikenal dengan sebutan pemeluk agama Yunani. Akhirnya mereka, orang-orang Yahudi itu sampai kepada raja tersebut, lalu melaporkan laporan palsu kepadanya bahwa di Baitul Maqdis terdapat seorang lelaki yang menghasut khalayak ramai, menyesatkan mereka, dan menganjurkan mereka agar memberontak kepada raja. Salah satu murid Nabi Isa bernama Yudas, terbujuk akan iming-iming hadiah sebesar 30 dinar dengan syarat harus memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa dan Hawariyun. Yudas berkhianat, dia membocorkan tempat persembunyian Nabi Isa. Mendengar informasi dari Yudas, tentara Romawi langsung bergerak. Tentara Romawi langsung menangkap seseorang yang sangat mirip dengan Nabi Isa yaitu Yudas yang telah berkhianat. Sebelumnya saat akan ditangkap oleh tentara Romawi, Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Kemudian Allah mengubah wajah Yudas dengan wajah Nabi Isa. Sehingga akhirnya Yudas mendapatkan pukulan bertubi-tubi dan terus diseret. Tubuh Yudas penuh dengan luka dan wajahnya memar akibat pukulan. Yudas menghembuskan napas terakhirnya di tiang salib. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Isa akan diturunkan kembali ke bumi oleh Allah sebelum hari kiamat kelak. Allah akan menugaskan Nabi Isa untuk menghadapi Dajjal yang suka membuat bencana di bumi.
Turunnya Nabi Isa kembali ke bumi. Nabi Isa alaihi salam hingga kini masih hidup, dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang tahu di mana Nabi Isa ditempatkan. Dari keterangan hadis Nabi Muhammad SAW, diceritakan bahwa menjelang hari kiamat akhir zaman, Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari langit ke bumi. Peristiwa itu tergambar dari hadis-hadis berikut. Tidak ada seorang nabi pun, antara aku dan Isa, dan sesungguhnya ia benar-benar akan turun dari langit. Apabila kamu telah melihatnya, maka ketahuilah bahwa ia adalah seorang laki-laki berperawakan tubuh sedang, berkulit putih kemerah-merahan. Ia akan turun dengan memakai 2 lapis pakaian yang dicelup dengan warna merah, kepalanya seakan-akan meneteskan air walaupun ia tidak basah. Hadis riwayat Abu Dawud. Sekelompok dari umatku akan tetap bertempur dalam kebenaran secara terang-terangan sampai hari kiamat, sehingga turunlah Isa ibnu Maryam, maka berkatalah pemimpin mereka Al-Mahdi, kemarilah dan imamilah salat kami. Ia menjawab, tidak, sesungguhnya sebagian kamu adalah sebagai pemimpin terhadap sebagian yang lain, sebagai suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat ini, umat Islam. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Tiba-tiba Isa sudah berada di antara mereka dan berkumandangkanlah solat, maka dikatakan kepadanya, majulah kamu, menjadi imam solat, wahai roh Allah. Ia menjawab, hendaklah yang maju itu pemimpin kamu dan hendaklah dia yang mengimami solat kamu. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Hal pertama yang dilakukan Nabi Isa setelah turun dari langit adalah menunaikan sholat, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis-hadis di atas. Nabi Isa akan menjadi makmum dalam sholat yang diimamkan oleh Imam Mahdi. Adapun lokasi turunnya Nabi Isa dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis berikut, Isa ibn Maryam akan turun di Menara Putih, Al-Manaratul Baida, di timur Damsyik. Hadis riwayat Tabrani dari Aus bin Aus. Kedatangan Nabi Isa akan didahului oleh keadaan dunia yang dipenuhi kezaliman, kesengsaraan dan peperangan besar yang melibatkan seluruh penduduk dunia. Setelah itu kemunculan Imam Mahdi yang akan menyelamatkan kaum muslimin, kemudian kemunculan Dajjal yang akan berusaha membunuh Imam Mahdi. Setelah Dajjal menyebarkan fitnahnya selama 40 hari, maka Nabi Isa akan diturunkan dari langit untuk menumpaskan Dajjal. Nabi Isa membunuh Dajjal. Turunnya Nabi Isa ke bumi mempunyai misi menyelamatkan manusia dari fitnah Dajjal, dan membersihkan segala penyimpangan agama. Nabi Isa akan bekerja sama dengan Imam Mahdi memberantas semua musuh-musuh Allah. Dikisahkan setelah Nabi Isa selesaikan menunaikan sholat, ia berkata, keluarlah kamu pasukan kaum muslimin, semua bersama kami untuk menghadapi musuh Allah, yaitu Dajjal. Lalu mereka pun keluar. Kemudian Isa, dilihat oleh Dajjal yang laknat yang baru saja mendakwa kepada manusia, bahwa ia adalah raja yang mendapat petunjuk dan pemimpin yang arif serta bijaksana, bahkan mengaku sebagai Tuhan yang maha tinggi. Begitu, Isa dilihat oleh Dajjal, Dajjal pun meleleh seperti garam yang meleleh di air. Kemudian Dajjal melarikan diri, akan tetapi ia dihadang oleh Isa di pintu kota Lut di Palestina. Sekiranya Isa membiarkan saja hal ini maka Dajjal akan hancur seperti garam dalam air, akan tetapi Isa berkata kepadanya, sesungguhnya aku berhak untuk menghajar kamu dengan satu pukulan. Lalu Nabi Isa menombak dan membunuhnya, maka Nabi Isa memperlihatkan kepada semua orang darah Dajjal di tombaknya. Maka tahu dan sadarlah para pengikut Dajjal dari kalangan Yahudi, bahwa Dajjal bukanlah Allah. Jika benar apa yang didakwakan Dajjal, Dajjal mengaku sebagai Tuhan, tentulah Dajjal tidak akan dapat dibunuh oleh Nabi Isa. Nabi Isa akan menyelamatkan manusia dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Salah satu tugas besar beliau setelah membunuh Dajjal adalah menyelamatkan umat manusia dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Dikisahkan, fitnah dan kejahatan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, sangat besar dan menyeluruh. Tiada seorang manusia pun yang dapat mengatasinya, jumlah mereka pun sangat banyak sehingga kaum muslimin akan menyalakan api selama 7 tahun untuk berlindung dari penyerangan mereka.
para pemanah dan perisai mereka, seperti yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Nawas, maka saat mereka telah keluar dari dinding tembaga yang mengurung mereka sejak zaman Raja Zulkarnain, maka Allah berkata kepada Isa ibn Maryam, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hamba Ya'juj dan Ma'juj, yang tidak mampu dilawan oleh siapapun, maka hendaklah kamu mengasingkan hamba-hambaku ke Tursina. Wafatnya Nabi Isa setelah turun di bumi. Menurut suatu riwayat, Nabi Isa setelah turun dari langit akan menetap di bumi sampai wafatnya selama 40 tahun. Ia akan memimpin di bumi dengan penuh keadilan, sebagaimana yang diceritakan dalam hadis berikut. Demi yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya Isa ibn Maryam hampir akan turun di tengah-tengah kamu sebagai pemimpin yang adil. Maka ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menolak upeti, melimpahkan harta sehingga tidak seorang pun yang mau menerima pemberian, dan sehingga satu kali sujud lebih baik dari dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasai, Ibn Majah dari Abi Hurairah, diceritakan dalam sebuah hadis bahwa Nabi Isa akan melaksanakan haji. Demi zat yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya Ibn Maryam akan mengucapkan tahlil, dengan berjalan kaki untuk melaksanakan haji, atau umrah atau kedua-duanya dengan serentak. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim dari Abi Hurairah. Janji Allah pasti berlaku pada semua hambanya. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Begitu juga Nabi Isa alaihi salam. Setelah menjadi pemimpin yang adil di akhir zaman, Allah subhanahu wa ta'ala akan mewafatkan Nabi Isa. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang tahu di mana Nabi Isa akan diwafatkan. Setelah wafatnya Nabi Isa alaihi salam, dunia kemudian akan mengalami kiamat. Wallahu alam bisawab. Sekian kisah Nabi Isa alaihi salam. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan menambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Juga nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.